Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, hari ini sebelum kita renungan bersama, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami terus bersyukur karena Tuhan baik bagi kami walau kami masih kecil. Terima kasih hari yang baru dengan rahmat yang baru, terkhusus kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus, tolonglah kami sehingga memahami firman dan hidup sesuai dengan firman. Haleluya, haleluya, amin, amin. Adik-adik, pembelajaran kita sampai pada kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Pasal yang terakhir dari kitab 1 Raja-Raja ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Ini merupakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman Tuhan tertulis demikian. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir, mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu itu, Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini untuk kita renungkan. Adik-adik, firman Tuhan ini berisikan secara singkat bagaimana kehidupan atau pelayanan Raja Yosafat sebagai seorang raja yang memerintah di kerajaan Israel bagian selatan yang beribu kota di Yerusalem, yaitu dikenal dengan kerajaan Yehuda. Adik-adik, firman Tuhan dituliskan bahwa Yosafat atau Raja Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia hidup tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 43 dituliskan bahwa Yosafat melakukan apa yang benar di mata Tuhan, adik-adik. Berbeda dengan raja di bagian utara yang dikenal kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Raja Ahab dan anaknya Raja Ahazia. Mereka itu adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Hidup mereka dihukum, tidak diberkati oleh Tuhan. Berbeda dengan Raja Yosafat, adik-adik. Yosafat raja yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hidupnya benar di mata Tuhan, sehingga ia diberkati. Bahkan adik-adik, ia melakukan reformasi atau pembaharuan. Dia menghancurkan semua bukit-bukit sebelumnya yang masih tersisa, menghapuskan semua sisa pelacuran bakti, tempat-tempat yang tidak baik, yang tidak senonoh. Ia menghancurkan semua itu.
Karena memang Raja Yosafat ini hidupnya takut akan Tuhan adik-adik. Sehingga Raja Yosafat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Memang sih adik-adik ada kesalahan yang pernah dilakukan Yosafat, yaitu bersekutu bersama dengan raja yang tidak takut akan Tuhan, yaitu Raja Ahab. Tapi Raja Yosafat kemudian bertobat, sehingga di dalam ayat yang ke-50 dari 1 Raja-Raja pasal 22, ketika Ahasia atau anak daripada Raja Ahab yang ketika itu juga menjadi raja menggantikan Ahab, ketika Ahasia berkata untuk bergabung bersekutu bersama dengan Yosafat, Yosafat belajar dari pengalaman. Yosafat tidak mau lagi karena memang Tuhan tidak menghendakinya adik-adik. Nah, sehingga Yosafat itu diberkati Tuhan luar biasa karena dia hidupnya benar. Nah, maka pelajaran kita sebenarnya adik-adik, pelajaran rohani yang dapat kita pelajari sama. Samanya di mana contoh Bram? Sama, yaitu orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, orang yang hidupnya menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, pasti diberkati dan pasti mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, mereka pasti akan dihukum oleh Tuhan, pasti akan mendapatkan murka Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Ahab di kerajaan Israel bagian utara dan juga anaknya Raja Ahasia. Tetapi kalau Yosafat, raja yang takut akan Tuhan, diberkati. Maka di dalam ayat 51 dituliskan, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Nah, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan mendapatkan perhentian bersama dengan orang-orang juga yang benar di kota Daud, raja yang diberkati Tuhan juga adik-adik. Nah, maka adik-adik kita pun harus hidup terus benar di mata Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Tuhan kan tidak kelihatan adik-adik. Jadi bagaimana kita mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau orang tua yang kelihatan, yang adalah wakil Tuhan di muka bumi saja kita tidak menghormati adik-adik. Kalau di sekolah berarti wakil Tuhan adalah guru-guru kita adik-adik. Kalau dalam sekolah minggu, wakil Tuhan adalah para lause yang mengajar kita tentang firman Tuhan, tentang hidup yang benar. Kita harus menghormati dan dengar-dengaran sama mereka. Sayang kepada sesama kita, teman-teman kita dan sebagainya. Supaya kita diberkati oleh Tuhan dan menjauhi kejahatan tentunya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah kami supaya kami dapat terus melakukan firman dalam hidup kami. Haleluya, amin. Adik-adik selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.